lihat objeknya Fuso, apalagi ada muatan, gak mungkin dia mau ngerem jarak udah deket ya, serius, gak mungkin dia mau ngerem buat lo pabrikan ini. Iya sih. Soalnya nanti kan pengaruhnya ke penjualan ke dunia. Kita lihat, oh ini Fuso lawannya ya, jangan diadu dong. Iya mas, Ribbon lawan Fuso. Konyol ya Konyol kan. no, ya. Jadi, balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Info A1 episode 3. Kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? sehat Bapak Arya. Nah, di segmen ini kita akan mengulas info-info menarik seputar otomotif di seluruh dunia guys. Nah, jadi buat teman-teman yang punya info-info menarik untuk kita ulas di segmen A1 ini, bisa langsung hubungi kita di Instagram atau di TikTok ataupun di YouTube dengan nge-tag kita. Dan nanti dikasih hashtag info A1. Nanti info-info dari teman itu akan kita bahas di info-info A1 berikutnya. Nah, buat teman-teman yang punya passion yang sama dengan kita ya, maksudnya di bidang otomotif, sekarang Domo Transmisi kita udah membuka nih kesempatan untuk bermitra bersama Domo Transmisi. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah luar Jakarta ya, luar Jakarta atau luar Pulau Jawa, itu bisa langsung hubungin admin kita untuk tanya-tanya seputar kemitraan. Nah, nanti itu akan langsung dihubungkan dengan Freddy maupun saya. Syarat-syaratnya apa kok? Passion, punya lokasi juga bagus, keuntungan tersendiri ya kan. Sebelumnya udah punya bengkel juga, enak, bisa boleh ya, jadi udah punya langganan duluan kan. Punya kesabaran, kalau nggak cepet botak ya. Iya, kalau nggak cepet botak nanti ngurusin bengkel. Botak, ya. Oke lah kok, tanpa berlama-lama lagi kok, kita masuk ke info A1 yang pertama. Nah, untuk info A1 yang pertama ini guys, ini adalah sebuah mobil Innova Ribbon ditabrak oleh truk. Seperti apa? Kita lihat dulu videonya sebentar ya. Ini baru diupload tapi. Nah ini. Tuh, enak nyornya. Ini biasa sering terjadi kalau di jalan lintas ya, kelihatannya ya. Iya, ini kelihatan kayak jalan lintas, kayak agak nanjak gitu jalannya ya. Posisi di mana ini? Tahu nggak? Ini kita dapat dari Sumatera, TikTok, akun Dashcam Owner Pro. Nah, ini kejadian di daerah Sungai Lirin, Banyuasin, Sumatera ya kok ya? Ya ini arah mau ke Palembang ini. Kok pernah lewat sini kok? Pernah. Anjay. Ini berarti tanjakan-tanjakan ya kok ya? Enggak sih sebenarnya. Oh, Cuma enggak memang ya? kan jalan lintas ya. Jalan lintas itu tengah nggak ada pembatas jalan. Jadi dua arah ya kan. Terus memang kadang ada beberapa jalan yang atau gang atau jalan yang ya, atau misalnya dari pertokoan misalnya itu mau masuk ke jalan. Itu kan misalnya mereka habis dari situ mau keluar mau ke jalan utama nih. Iya. Nah ini bahayanya ya. Kadang namanya jalan lintas kosong sedikit aja orang menyalip. Iya. Apalagi kalau di depannya truk Fuso nyalip. Tapi begitu nyalip kadang kita nggak ngelihat yang di sini ada yang mau keluar atau enggak. Iya sih, bener sih. Ya kan? Kalau ini posisinya kan bukan ada yang nyalip, tapi yang memang kemungkinan kalau kita lihat dari video ini, si Innova Ribbon ini memang Meleng. dia kurang peka. Jadi nggak lihat kanan kiri atau cuma lihat sebelah doang. Iya. Ya kan? Namanya Fuso kalau ada muatan kan nggak bisa ngerem langsung. Iya, dia lebih lama buat ngeremnya. Iya. Dia butuh ancang-ancang. Itu nginjak remnya sampai setengah mati, sampai lompat-lompat kali nginjak rem kagak berhenti. Angin itu kita injek-injek berkali-kali ya. Iya ya. kan? Nah, karena ada muatan, nggak mungkin dia mau berhenti. Benar. Nah, kita yang mobil kecil itu kita harus sabar. Iya benar. Kita lihat, oh ini Fuso lawannya ya, jangan diadu dong. Iya mas, Ribbon lawan Fuso. Konyol ya Konyol kan? no, ya. Jadi lebih baik kita yang nunggu, kita yang sabar. Balik lagi kalau bawa kendaraan di jalan itu emosi itu mesti stabil. Iya benar. Kadang kita mau masuk jalan nih, ini jalan, ya kan? Dua arah, nggak ada pembatas jalan. Iya. Pas kita mau masuk, kita mau kemana nih? Kita mau ke kanan, apa mau ke kiri? Iya benar. Ya kan? Kalau kita mau ke kanan, berarti kan kita mesti lihat yang sini dulu, terus kita mesti lihat yang sini juga. Iya betul. Udah safe, baru kita bisa masuk. Ya kan? Boleh. Intinya kita mesti lihat yang bakal deket ini apa. Iya, intinya kosong dulu kok. Objeknya apa nih? Lu lihat objeknya Fuso, apalagi ada muatan. Gak mungkin dia mau ngerem jarak udah deket ya, serius. Gak mungkin dia mau ngerem buat lo
Gue pernah bawa mobil, kalau diesel, kantor, itu roda 6. Kalau bawa muatan itu 5 ton, 6 ton kadang. Iya. Itu ngeremnya itu Senin Kemis, karena nggak ada bisa- bobot muatan. nggak bisa ini ya? Nggak bisa, lu mau ngerem langsung kayak mobil kecil, langsung berhenti. Nggak bisa. Makanya biasanya kita yang mesti ngalah sama mobil gede. Iya, benar-benar. Susah sih kalau misalkan lawan truk itu kita harus sadar ya, terutama motor nih. Ada Kita sisi blind spotnya. Iya, truk itu kan blind spotnya banyak loh ya kan. Mobil itu tinggi loh, ada objek kecil di bawah, mana Nggak kelihatan iya. Jadi kalau kita bawa motor aja sendiri kita harus lebih. Kalau ini Pusel pasti kelihatan, karena dari jarak sekian meter kan posisi mobil kan di sini. udah kelihatan, Ini kan iya. kita udah kelihatan. Dan bukan buat pemula ya, kok kalau jalur lintas provinsi ya. Ya, tapi di sinilah seninya lu bawa mobil, skill lu bener-bener. Iya sih. Lu bawa mobil di kota jago, keluar kota jalan lintas, Iya. itu baru uji beda. mentalnya. Apalagi kalau pas lagi padat ya. Kalau lagi sepi mungkin memang enak. Kalau lagi padat kita susah loh mau motongnya. Iya benar. Timing kita untuk nyalip pun mesti Iya, tepat. pas. Mesti Benar. tepat. Kadang kita ragu, kalau ragu mending jangan. Daripada adu banteng Adu dari banteng. sisi yang sana ya kan. Soalnya jalan cuman untuk pas dua mobil. Pas dua mobil ya. Iya. Ngeri-ngeri, guys. Resiko. Kita soalnya bawa nyawa kita sama bawa nyawa keluarga Iya, kan. nyawa lebih berharga. Ini sih nggak apa-apa lah ya, rusak cuma mobil. Yang penting nyawa nggak kenapa-napa. Kalau ini ditabraknya agak tengah aja, itu belum tentu orangnya dalam selamat itu ya kan. Iya. Keseret itu bisa jadi mobilnya. Ini untung cuma ujungnya doang. Ini moncongnya hilang. Iya, munculnya langsung habis itu, gila. Oke lah, next ya. Next. Masuk ke info A1 yang kedua. Nah, kalau ini guys. Ini nggak tahu kenapa ya. Di Cina nih kasus mobil EV meledak ini udah banyak ya kok ya? Banyak. Nah, salah satu mobil EV yang meledak ini ada mobil Chery Jet Aur terbakar. Kita langsung lihat untuk videonya seperti apa. Ini Jet Aur. Ini Li- mobil yang Li beda lagi ya? Auto. Li Auto Li ya kalau ini ya? Auto. Ideal One Li Auto. Ini nggak jelas EV apa Ini ini. nggak jelas ini. Ini kejadiannya sekitar di uploadnya ini 22 Agustus ini. Detail kejadiannya nggak ada ya Kak ya? Aku coba, saya juga udah coba Baru usaha kan ini nyari-nyari. di-upload ya tadi pagi nih. Iya, saya sih udah nyoba nyari-nyari ya. Tapi per tanggal 22 ini kan video ini dibuat. Nah ini belum ketemu nih sampai sekarang itu update-nya bagaimana. Nggak tahu ya kalau di situs luar negeri itu gimana. Soalnya kan infonya kalau di Cina tuh kalau misalkan ada mobil EV atau mobil BYD yang terbakar sama pemerintahnya katanya langsung di take down ya. Ada petugas yang langsung untuk nyongkel. Nyolongkel logo itu ya? Logonya dicongkel, Oh. mobilnya ya langsung di cover, ditutup apa. Iya. Karena memang menurut kita sih kayaknya pemerintah sana ngelindungin pabrikan ini. Pabrikannya ya, iya sih. Soalnya nanti kan pengaruhnya ke Penjualan. ke dunia. Di sini pun kalau nggak salah di Instagramnya What's in China ini ada yang posting tempat parkir mobil yang setelah diproduksi. Iya. Begitu banyak mobil loh. Karena mungkin di sana udah titik jenuh juga penjualan. Iya, Kan kita nggak tahu ya. Karena lihat banyak kejadian-kejadian yang udah ada, orang pun jadi agak takut. Takut tuh. Otomatis itu mengganggu proses penjualan. Stok otomatis melimpah. Iya. Karena biasa produksi itu dia ada target produksi. Iya benar. Ya nggak? Produksi mesti jalan terus, karena ada target produksi. Nah, terus yang mungkin bikin lebih galaunya lagi, kalau baterai mobil EV ini, ketika mereka ada api aja, mereka nggak bisa dipadamin pakai apar biasa ya. Mereka aparnya khusus, mereka malah nggak bisa dipadamin ya. Mereka memang harus nunggu sampai baterainya habis ya. Kalau lihat di sini kan, ini kebakar sampai hangus. Ini kebakar sampai habis, berarti baterainya sampai habis kalau ini lihat dari Ya kan? sini. Apa yang nggak datang pemadam? Apa memang belum ada cairan untuk cepet matiinnya? Atau apa kan kita belum tahu ya. Oke, next. Kita masuk ke info A1 yang ketiga ya kok ya. Nah, untuk info A1 yang ketiga guys, ini ada berita yaitu wuling hantam truk tepung, 3 orang tewas. Kita lihat dulu videonya ya sebentar. Jalan tol, Jalan tol. Ini kejadiannya di Jawa Timur. Tol Jomo, jalur A, KM 86, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang,
Jombang, Jawa Timur. Sumber dari TV One YouTube. Wuling apa? Convero ya? Kayaknya Convero deh ini. Ini bukan. Bukan ya? Cortez. Cortez atau Convero kok? Convero sih kan. Convero ya. Ini depannya sih bener-bener abis sih ini depannya. Sampai ke dalam kan itu kerusakannya. Fuso. Lawannya Fuso, balik lagi Fuso berat. Tabak pantat ini. Iya jelas. Fusonya sih nggak kenapa-napa sih segitu mah. Oh, besi semua. Iya besi semua. Kayak Fuso diadu. Tuh kan rusaknya tuh. Ini hantem dari kiri tengah ini. Ya kan? Ya kan tengah lebih ke kiri ya. Fuso kan biasa di jalur pelan ya. Iya. Kadang mobil kalau dia ngantuk atau lengah ya, pasti agak ke kiri. Oh iya, biasa makannya sebelah kiri dulu. Benar. Atau Fuso lagi berhenti, misalnya lagi benerin ban box pecah atau apa, kan Fuso kan memang rentan itu. Iya benar. Lu pernah nggak lagi di jalan tiba-tiba bom? Ban Fuso meledak dekat kita. Belum. Oh udah pernah lo? Sering jantungan tahu. Jantungan, debu pun kemana-mana. Karena dia bawa muatan, ban itu tuh jadi aduh udah penyet. Apalagi ban vulkanisir gampang pecah. Dia berarti tekanannya lebih tinggi lagi ya kalau dikasih beban berat ya? Iya, dulu pakai kantor aja gue isi 90 apa 95 PSI. Tekanan anginnya. Apalagi Fuso. Tapi Mobil biasa? Ban Fuso mahal loh. Ban Fuso itu mungkin satu biji bisa 3 jutaan. Boleh. Ban Fuso mahal. Tinggal dihitung berapa biji tuh dalam satu Fuso tuh biasa. Ban Fuso mahal. Biasanya suka tabak pantat sih. Iya benar. Tabak bokong ya. Kalau udah tabak bokong biasanya susah mobil mau selamat ya. Mau selamat itu susah. Jadi perlu kita hati-hati kalau bawa kendaraan. Kalau udah tanda-tanda ngantuk udahlah jangan paksa. Iya jangan paksa benar. Kita lingang 1-2 detik tuh udah beda loh cerita. Iya 1-2 detik itu udah. Kita les ya mata ya. Oke lah berapa detik. Itu udah beda ceritanya. Iya udah beda cerita sama beda alam ya. Jangan main loh, jangan anggap enteng. Jadi beda alam. Makanya kita sering mampir ke rest area ya. Iya. Jadi ceritanya kita ini sering ke Bogor ini ceritanya. Benar. Ya kan? PP Jakarta Bogor kita. Karena sekarang juga seminggu sekali gue balik Bogor ya kan. Dia juga aslinya dari Bogor ya kan. Jadi kita sering tol Jakarta Bogor itu. Jadi udahlah rest areanya udah pernah kita mampir buat mampir semua. Iya. Biasa tuh begitu masuk tol, selang 30 menit atau 40 menit masuk dulu Cibubur ya kan. Habis Cibubur tidur dulu bentar. Intinya tol itu aduh ngeri. Mending mampir buat tidur deh. Namanya buat tidur aja. Jangan sepelein lah. Apalagi kalau misalkan, padahal kan Wuling kita tahu, Wuling itu kan kuat banget ya gue ya. Bodinya masuk tebel sih. Bodinya tebel ya kan. Lawannya Fuso nggak ada lawan. Oh iya sih. Wuling aja yang bodinya tebel itu lawan Expander kalah. Lawan HRV kalah. Jangankan Wuling, Fuso ngadu sama Fuso. Tabak pantat hancur juga Fuso. Hancur ya depannya ya? Iya. Apalagi mobil sedan loh. Weh, masuk itu langsung. Masuk ke bawah. Itu wih, gila itu lebih fatal itu. Nah, makanya. Nggak berbentuk itu nanti karena orangnya. bagian besi baknya itu. Iya, itu di atas. Itu pas di sini kita kalau kita sedan. Weh, kagak berbentuk itu langsung itu. Kegeprek. Ngeri. Wah, gila, makanya konsentrasi itu penting loh kalau di jalan. Oke lah, paling segitu aja ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang ada informasi menarik lainnya, boleh hubungin kita, DM kita, tag kita dengan hashtag #info1, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Terus buat teman-teman yang punya kendala mobil matic masih sekitar Jabodetabek, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang di Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Terus buat teman-teman yang tinggal di sekitar Tangerang, Bintaro, bisa juga langsung datang aja ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Terus Bandung kita sudah ada di Padalarang, jadi nggak usah takut. Untuk warga Bandung yang ada kendala matic bisa langsung konsultasi ke Domo Transmisi Padalarang. Terus Surabaya kita juga sudah ada di Domo Transmisi Lontar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya matic. Domo Transmisi, dokternya matic.